Selamat datang di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Laboratorium yang sudah beroperasi dan tercatat sebagai laboratorium akreditasi ini sudah beroperasi semenjak tahun 2017. Dengan segala fasilitas yang kami miliki, serta 36 parameter yang sudah tercatat sebagai parameter akreditasi, kami bertekad untuk memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen kami. Berikut kami terangkan alur pelayanan di laboratorium kami. Setibanya di laboratorium, petugas kami akan melakukan pengecekan terhadap suhu sampel selama di perjalanan untuk menjaga kondisi sampel selama di perjalanan. Setelah mengecek kondisi sampel, petugas kami akan membawa sampel ke meja administrasi. Sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, siapapun yang hendak memasuki laboratorium diwajibkan untuk mencuci tangan. Begitupun dengan petugas kami. Setelah selesai mencuci tangan, petugas kami yang lain akan melakukan pengecekan terhadap suhu tubuh serta melakukan penyemprotan desinfektan kepada siapapun yang hendak memasuki laboratorium. Setelah selesai, petugas kami akan langsung menuju ke meja administrasi. Adapun pelayanan lain selain petugas kami yang mengambil sampel langsung ke lapangan, kami pun melayani sampel yang diantar langsung oleh konsumen. Tentunya dengan standar operasional yang berlaku di laboratorium kami. Petugas administrasi yang sudah menerima sampel akan langsung melakukan pencatatan terhadap sampel yang datang, dimulai dari identitas sampel, asal sampel, serta parameter-parameter yang akan diuji. Semuanya dicatat langsung dalam buku induk penerimaan sampel. Setelah selesai melakukan pendataan terhadap sampel, petugas administrasi akan memberikan form permintaan pelanggan kepada koordinator pengujian, yang nantinya koordinator pengujian akan membuat surat tugas pengujian. Selagi koordinator pengujian membuat STP, petugas administrasi akan melakukan penggantian identitas terhadap sampel demi menjaga kerahasiaan sampel. Setelah selesai, sampel beserta STP akan dibawa oleh petugas administrasi kepada penyelia pengujian. Penyelia pengujian atau penyelia analis yang sudah menerima sampel dan STP, kemudian akan menindaklanjut sampel yang baru datang. Penyelia akan langsung membawa sampel ke ruang analisa yang nantinya akan disimpan dalam lemari penyimpanan. Lagi, sesuai dengan protokol kesehatan, siapapun yang hendak memasuki ruang analisa harus memakai hand sanitizer sebelumnya. Sampel yang sudah diterima oleh penyelia pun kemudian akan langsung dimasukkan ke dalam lemari pendingin untuk menjaga kondisi sampel sebagaimana mestinya. Setelah selesai, penyelia pengujian akan melakukan briefing singkat terhadap para analis terkait parameter-parameter uji yang akan dilakukan. Analis yang sudah menerima briefing singkat tersebut kemudian akan langsung bergerak ke posnya masing-masing dan melakukan preparasi terhadap sampel tersebut. Beberapa preparasi diantaranya adalah menimbang regen, penyaringan sampel, serta preparasi-preparasi lainnya terkait sampel yang akan diuji.
Sesuai dengan standar yang berlaku, ruangan-ruangan yang ada di laboratorium kami dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti air conditioner, ventilasi yang cukup, serta pencahayaan yang cukup demi menjaga suhu serta kelembaban ruangan. Setelah selesai dengan reparasi, analis akan langsung melakukan pengujian terhadap sampel yang ada. Yang tentunya, analisa didukung dengan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia, dimulai dari alat-alat gelas yang sudah terkalibrasi, ruangan yang sudah dilengkapi dengan air conditioner, ruang bilas dan eye wash apabila terjadi kecelakaan kerja, serta beberapa fasilitas lain seperti pH meter, COD reaktor, centrifugal, stirrer, lemari asam, serta berbagai macam fasilitas lainnya. Analis kami yang sedang melakukan pengujian diwajibkan untuk menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, jas lab, serta sepatu laboratorium yang sudah tersedia di laboratorium kami. Sampel yang akan diuji menggunakan instrumen seperti AHS dan spektro kemudian akan dibawa ke ruangannya masing-masing oleh analis kami. Dikarenakan ruang analisa dikhususkan untuk analisa basah seperti preparasi dan lain-lainnya, maka ruang instrumen dijaga agar tetap steril. Para analis yang ada di laboratorium kami memiliki kewajiban untuk selalu mengecek suhu serta kelembaban ruangannya masing-masing. Salah satunya adalah ruang AS. Sebagai contoh, analis kami yang memegang parameter logam dan dipercaya untuk memegang AS akan bertanggung jawab terhadap ruang AS. Maka analis tersebut akan melakukan pengecekan terhadap suhu dan kelembaban ruang AS. Setelah dicek, suhu dan kelembaban akan dicatat dalam form tertentu yang nantinya akan dicek setiap bulannya. Seluruh instrumen yang terdapat di laboratorium kami sudah dipastikan terkalibrasi, yang mana kalibrasinya dilakukan setiap tahun. Selain kalibrasi tahunan, kami pun rutin melakukan uji kinerja setiap bulannya. Sama halnya dengan analisa yang menggunakan spektro. Analis kami akan membawa sampel yang telah selesai dipreparasi ke ruangan spektro. Segala kegiatan analisa yang dilakukan oleh analis kami akan dicatat pada formnya masing-masing, seperti penimbangan regen, penggunaan alat, pengecekan suhu ruangan, serta beberapa hal lainnya akan dicatat pada formnya masing-masing. Setelah analis selesai melakukan pengujian, analis akan langsung menulis hasil pengujian pada buku kerja atau worksheet dan workbook. Setelah pengisian data selesai, analis akan memberikan worksheet dan workbook kepada penyelia pengujian, yang mana nantinya penyelia pengujian akan melakukan verifikasi terhadap data analisa. Di antaranya, data sampel, pengujian CRM, pengujian spike, pengujian LCS bila menggunakan instrumen, serta jaminan-jaminan mutu lainnya. Setelah selesai diverifikasi, worksheet dan workbook akan penyelia antarkan kepada koordinator pengendali mutu.
yang mana tugasnya adalah melakukan pengecekan ulang terhadap jaminan-jaminan mutu yang dilakukan analis secara lebih mendalam. Setelah selesai, worksheet dan workbook akan diserahkan kepada koordinator pengujian. Koordinator pengujian yang sudah menerima hasil jadi akan langsung membuatkan LHUS atau lembar hasil uji sementara. Setelah LHUS tercetak, koordinator pengujian akan memberikan LHUS tersebut kepada petugas administrasi, yang mana LHUS tersebut nantinya akan dijadikan sebagai lembar hasil uji. Setelah selesai dicetak, koordinator pengujian akan melakukan verifikasi terhadap lembar hasil uji. Lembar hasil uji yang sudah selesai kemudian akan diantarkan kepada kepala lab yang nantinya akan ditandatangani sebelum diserahkan kepada konsumen. Kepala lab yang sudah menerima LHU akan melakukan beberapa pengecekan ulang sebelum menandatangani LHU tersebut. Setelah selesai, tugas administrasi akan langsung menghubungi konsumen terkait hasil uji yang sudah bisa diambil di laboratorium kami. Konsumen yang akan mengambil hasil uji pun diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh, serta dilakukan desinfektan oleh petugas kami. Sebelum hasil uji bisa diambil, konsumen diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu. Setelah bukti pembayaran kami terima, maka hasil uji pun bisa dibawa oleh pihak konsumen. Demikian penjelasan singkat mengenai alur pelayanan yang terdapat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.